Pujilah nama Tuhan. Kasih-Mu begitu indah bagi kehidupan kami. Semua yang hadir di tempat ini, terutama hamba-Mu saat ini dalam keadaan sehat yang penuh. Karena pengalaman yang lalu-lalu kami tidak bisa bersebebas seperti hari ini. Namun hari ini Tuhan membebaskan kami dari belenggu penyakit. Dan inilah yang menjadi kesukaan kami hari ini dan bahkan seterusnya. Inilah yang menjadi kesukaan kami, memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur agar supaya semua firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini
hari ini lagu-lagu mengunci firman Tuhan yang akan membawakan pada hari ini. Tidak ada celah lagi untuk merubah firman Tuhan yang ada hari ini. Kan kebiasaan saya selalu mengikuti lagu-lagu yang dibawakan oleh WL kita. Namun hari ini sepertinya terkunci, tidak bisa dirubah. Harus firman Tuhan yang sudah saya siapkan beberapa minggu yang lalu. Minta maaf kalau asik terbawa emosi karena saya begitu gembira, hari ini begitu bebas. Apapun yang dilakukan. Terakhir kita tanya ke dokter, dokter, apa saja pantangan kita mau makan? Dokter bilang, tidak ada pantangan, bagi semua. Berarti kesehatan itu semakin sempurna yang saya miliki. Hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang cukup sederhana. Mungkin saudara lihat ada keanehan, ada kelainan sedikit dari kebiasaan saya. Yang lalu saya cuma kebiasaan pakai tangan pendek, tapi kali ini saya turun dengan tangan panjang. Karena apa? Sekurus kasihan. So habis dimakan oleh penyakit. Namun itulah kemurahan Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya dengan kekuatan yang ada dan membuat saya bisa bergerak dengan leluasa. Kita semua tahu satu kerajaan itu cuma satu identitasnya, yaitu mahkota. Seperti Ratu Elizabeth, kalau tanpa mahkota dia cuma rakyat biasa. Tapi ketika mahkota itu ditaruh di kepalanya dipakaikan, dia adalah raja Inggris. Semua orang akui itu. Zaman-zaman dahulu banyak sekali cerita-cerita mengenai kerajaan dan semua itu ditandai dengan mahkota. Namun kali ini kita dapati ada satu mahkota yang sangat tragis, dan itulah mahkota yang akan dipakaikan kepada Yesus kita. Karena semua lagu dari tadi mengunci, saya tidak bisa merubah firman Tuhan. Padahal saya siapkan beberapa firman Tuhan. Mari kita baca dalam Matius 27 ayat 29. Mahkota apakah itu? Matius 27 ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri aduh dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, salam, hai raja. Raja juga orang Yahudi, tapi memakai mahkota duri. Zaman dahulu kalau orang pakai mahkota duri, itu adalah tanda kematian, harus mati. Dan saya menemukan mahkota duri ini adalah mahkota kematian yang disiapkan untuk Yesus. Soal Yesus dicambuk, dipukul, itu bukan tanda kematian, tapi ketika mahkota itu ditanam di kepala Yesus zaman dahulu, ketika kerajaan Romawi menguasai Israel, tanda kematian adalah salah satu, yaitu mahkota duri.
untuk membuktikan Yesus itu harus mati, para imam kepala, para imam zaman itu sudah menyiapkan mahkota. Jadi bukan pada waktu bangsa Roma yang memakaikan mahkota duri itu kepada Yesus, tapi karena iri dan dengki para imam-imam orang Farisi zaman itu, maka mereka yang menyiapkan mahkota duri supaya begitu menghadapan dengan Raja Herodes dan Pilatus, mereka sudah melihat yang mana Yesus sudah dipakaikan mahkota duri. Tandanya tidak ada celah lagi untuk menyelamatkan Yesus. Walaupun Pilatus sendiri berusaha untuk menyelamatkan Yesus, namun zaman itu adalah zaman yang sangat jahat. Makanya ketika mahkota duri dipakaikan, itu yang pakaikan mahkota duri kan imam-imam, bukan pasukan Romawi. Romawi tinggal melanjutkan dengan memukul, mencambuk Yesus dengan seperti yang menurut sejarah memakai besi di ujungnya, memakai timah di ujungnya. Ketika dipukulkan, ditarik, maka daging Yesus tercabik. Dan kita semua sudah menonton film itu. Pertanyaan saya, kenapa Yesus mau saja dipakaikan mahkota duri di kepalanya? Padahal kita semua tahu seorang raja ditandai dengan mahkota. Tapi bukannya yang Yesus terima mahkota kerajaan atau mahkota kemuliaan, namun yang Yesus terima adalah mahkota duri. Matius 1 ayat 1, 6, 16 membuktikan Yesus adalah seorang raja. Ayat 1 dulu. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. 6. Isai memperanakan Raja Daud. Berarti Yesus adalah turunan Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ratu Elizabeth anak siapa? Pangeran Charles. Jadi mahkota kerajaan Inggris akan turun kepada Pangeran Charles. Karena itu memang garis keturunan yang sudah disiapkan. Yesus seharusnya sudah disiapkan untuk menjadi kerajaan. Pada waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang keledai, diiringi oleh seluruh penduduk dengan meluk-elukan Yesus. Hosana bagi Raja Israel. Hosana bagi Raja Israel. Itu diulurkan oleh seluruh masyarakat yang mengikuti Yesus di belakangnya. Namun kenyataan ayat pertama tadi kita dapati, Yesus dipakaikan mahkota duri. Artinya siapapun tidak ada yang bisa membela lagi, menyelamatkan Yesus. Dan seorang yang lahir dari garis keturunan ditandai oleh keturunannya, oleh garis keturunan, dan itu melalui Daud, karena Daud zaman itu adalah Raja Israel. Karena
itu ada orang buta yang berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Orang Israel tahu dan mendengar apa yang dikatakan oleh orang buta itu ketika mereka akan menemui Yesus. Yang kedua, tanda-tanda Yesus harus menjadi Raja Israel. Yang kedua, tentunya seorang raja ketika dia berulang tahun atau lahir akan mendapat hadiah yang juga dari para raja sesuai levelnya. Jadi Yesus akan menerima hadiah dari level Yesus sebagai Raja Yahudi. Matius 2 ayat 1, 2 dan 11. Langsung ayat 2 aja, karena tadi kan saya baca. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi? Itu Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia, karena mereka juga raja dari timur. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur adalah benda-benda paling berharga pada zaman itu. Dan itulah yang diberikan mereka kepada Yesus. Karena Yesus, mereka sendiri katakan, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Bukti yang mana Yesus adalah Raja inilah. Yang ketiga, bukti di mana Yesus adalah harusnya menjadi raja. Yesus langsung dikejar oleh Herodes untuk dibunuh. Karena persaingan raja dan raja, ketika ada seorang raja muncul baru, maka raja yang berkuasa pasti akan membunuh raja yang baru lahir itu. Itu kejadiannya dalam Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus. Langsung dikejar Yesus untuk dibunuh. Tiga bukti sudah saya sampaikan yang mana Yesus adalah Raja Israel pada saat itu. Namun Herodes masih belum yakin. Matius 2 ayat 4 sampai 5. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Herodes berupaya mencari tahu siapa itu Yesus, siapa itu Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, yang telah diberitakan oleh orang-orang Majus. Yesus harus mengalami kematian pada waktu masih kecil, masih umur 2 tahun. Tapi nyatanya Yesus masih hidup sampai 30 tahun dan ia berkarya sampai 3 tahun setengah. Waktu Yesus mulai mengerti kehidupan dalam dunia, orang-orang Farisi, ahli Taurat pada masa itu, Yesus langsung tahu tidak ada manusia yang bisa selamat kalau Yesus cuma bawa diam dan
mengangkat diri menjadi seorang raja Israel? Bisa. Ketika dipakaikan mahkota duri kan Yesus berkuasa. Bisa saja dia satu-satu, oh ini, bisa. Yesus berkuasa. Pada waktu itu apa yang mujizat pertama ketika Yesus mengubah air menjadi anggur dan lain sebagainya? Yesus membuktikan yang mana dia berkuasa ketika dia menyembuhkan segala macam sakit penyakit, juga menghidupkan orang yang mati. Namun itulah orang-orang Yahudi ahli Taurat tidak pernah mau mengakui Yesus adalah Mesias. Bahkan ketika Pilatus menyuruh memilih antara Barabas dan Yesus, orang lebih pilih Barabas sebagai penjahat dibanding Yesus yang tidak ketemu dosanya pada waktu diperiksa oleh Pilatus. Namun saya dapati ternyata orang jahat lebih berharga daripada orang benar pada zaman itu, karena seluruh isi bait Allah dipenuhi oleh orang-orang yang munafik dan segala macam tingkah laku yang membuat Yesus harus mengorbankan dirinya. Satu pertanda yang mana keselamatan itu ditentukan oleh mahkota duri. Yang seharusnya mahkota yang Yesus pakai itu ketika dia memasuki Israel, dia dilulukan oleh bangsa Israel pada masa itu, Hosana bagi raja saat itu. Dan ketika dia mau mengakui yang mana dia raja, bisa saja, karena Yesus itu sangat berkuasa. Namun ketika dia memasuki bait Allah, di situ didapati banyak pedagang-pedagang dan segala macam dosa yang terjadi di luar bait Allah, dan itu yang dihancurkan oleh Yesus. Semua penukar-penukar uang yang ada di situ. Karena pada zaman itu kan bangsa Israel diwajibkan untuk memberikan korban keselamatan untuk dosa-dosa. Jadi dosa manusia ditebus oleh binatang, ditebus oleh merpati, bisa kambing, domba, dan lembu. Namun karena mengotori bait Allah, Yesus marah ketika dia melihat itu, dan yang terjadi diporak-porandakan semuanya. Itulah puncak dari kemarahan ahli-ahli Taurat zaman itu. Matius 21:24. Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal. Pertanyaan ahli Taurat dan orang Farisi ingin membuktikan yang mana Yesus adalah Mesias, namun Yesus tidak menjawab. Yang terjadi Matius 26, 39, 42, 44. Yesus sebenarnya masih berusaha menghindar.
ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa pada waktu di taman Getsemani. Katanya, ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus masih berkilah, masih coba berusaha. 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Artinya Yesus mau supaya dia jangan mengalami itu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi Yesus juga pasrah walaupun dia coba menghina. Yang terakhir 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Doa yang itu juga artinya doa untuk coba menghindar dari kematian yang sudah ditentukan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Pertanyaan saya, kenapa Yesus cuma diam ketika dipakaikan mahkota duri? Bisa saja Yesus bilang, emang kau pikirin. Dan Yesus sangat berkuasa, bisa ketika mau ditangkap, pembantu kepala bait Allah dipotong oleh Petrus telinganya, Yesus masih berusaha untuk memulihkan. Namun itulah Yesus harus menerima kenyataan yang mana dia harus dibawa ke bait Allah untuk diadili. Lukas 4 ayat 29-30. Minta maaf kalau agak banyak ayat. Lukas 4 ayat 29-30. Lukas 4 29-30. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Pada masa itu dia berkhotbah di kampungnya, dan ketika mereka akan menjatuhkan Yesus dari jurang, Yesus berjalan, tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Bisa saja pada waktu Yesus pakaikan mahkota duri, dia keluar dari ruangan bait Allah, dan bisa saja yang terjadi seperti ketika Yesus berkhotbah di kampungnya Nazaret. Tapi sekali lagi saya katakan, kenapa Yesus cuma diam? Sekali lagi saya katakan, kenapa Yesus cuma diam? Dia tidak menghindar seperti kejadian di Nazaret, di kotanya sendiri. Bisa dia masuk telinga saja keluar, orang tak bisa lihat, dan Yesus hilang. Pertanyaannya, kenapa Yesus menerima mahkota duri? Untuk disalibkan, karena ketika waktu itu penghukuman adalah yang terberat adalah salib, dan harus diterima oleh Yesus. Ketika mahkota itu sudah tertanam di kepalanya, tidak ada lagi yang bisa membela, tidak menyelamatkan, tidak bisa menyelamatkan, dan harus disalib. Pertanyaan saya, kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus cuma berdiam? Kenapa Yesus harus mengorbankan dirinya di kayu salib? Sama itu ketika manusia disalib, itu tanda kematian orang itu.
dia menerima kenyataan yang mana dia harus disalib. Kenapa harus disalib? Karena dia ingat orang ini semua, orang Petrus dulu sampai hari ini. Kalau dia nggak disalib, orang semua ini sedang berjalan menuju neraka, bukan menuju surga, sedang menuju neraka. Kalau Yesus tidak menerima salib. Pertanyaannya, kenapa Yesus berikan mahkota kemuliaan? Seharusnya kan mahkota kemuliaan itu milik Yesus, tapi kenapa mahkota duri yang diambil, mahkota kemuliaan tidak diambil oleh Yesus? Itu pertanyaannya. Kalau dia menolak dipakaikan mahkota duri, berarti kita semua tidak ada yang selamat. Tapi ketika Yesus menerima mahkota duri, maka yang terjadi seluruh manusia akan selamat, termasuk saya dan saudara. Satu pertanyaan, kenapa Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua? Padahal manusia sudah dibuat seperti gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya dan saudara adalah gambar Allah yang sudah diciptakan oleh Allah sendiri. Karena itu, ketika manusia kehilangan kemuliaannya, ketika manusia sudah hancur lebur, manusia sudah menjadi rusak dan gambar Allah juga ikut rusak. Jadi yang bertanggung jawab untuk memperbaiki hal-hal yang rusak ini, manusia yang rusak ini, siapa? Allah sendiri. Dia turun ke bumi, dia menjelma menjadi manusia. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi wajah Allah yang ada pada orang ini hancur sudah hilang kemuliaan. Karena itu Tuhan sendiri berinisiatif untuk merubah. Jadi orang ini tinggal kasih karunia yang turun dari surga melalui Yesus, agar supaya kita boleh diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, saya kira semua tahu ini. Yohanes 3 ayat 16, kita bacakan saja. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sendiri bertanggung jawab untuk merubah kehidupan kita yang sudah rusak. Dan itu melalui mahkota duri yang sudah diterima Yesus. Dan Yesus bertanggung jawab untuk keselamatan kita semua. Kita suka habisan doi 100.000, 50.000, cuma ada 20.000. Anggap jo kita ini doi ini adalah kita. So rusak, DP nilai so rendah sekali. Tapi nilai 20.000 ini masih ada nilai. Ilustrasinya begini, ketika uang ini kita hancurkan seperti ini,
injak deh, kasih memang ukur. Iblis bekerjakan ini, bikin hancur pada orang, dan saya mengalami 2 kali kehancuran. Apakah nilai 20.000 ini berubah menjadi 10.000 atau menjadi 1.000? Tidak? Iya, walaupun iblis masih hancur, tapi Tuhan masih menghargai. Makanya kan ketika Tuhan Allah bertanggung jawab atas ciptaannya yang sudah diciptakan, Tuhan bertanggung jawab untuk merubah kembali, memulihkan kembali kehidupan kita dengan segala cara, termasuk mahkota duri yang disiapkan untuk kita, untuk Yesus. Karena mahkota kemuliaan itu diberikan Yesus kepada kita semua. Kemuliaannya ada pada kita, dan kembali saya boleh menikmati kemuliaan itu seperti saat ini. Ketika kehidupan saya yang lalu, pernah saya dikoyak iblis melalui rambut panjang dengan rok pendek dan lain sebagainya. Semua tahu, itu bukan rahasia umum, rahasia. Karena kita kejadiannya di Manado. Memang nyana ada orang tahu kita apa artinya silent, tanpa orang kampung tahu, tapi orang-orang gereja ada yang sempat. Tapi orang kan kerja di Manado, ada yang sempat. Tapi itulah. Yang kedua, saya alami selama 7 bulan. Fisik saya diobrak-abrik oleh iblis. Tapi Tuhan telah memulihkan saya hari ini. Yang lalu mental dan rohani saya hancur lebur. Hari ini juga fisik saya hancur lebur. Namun Tuhan sudah pulihkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah dipakaikan mahkota duri, dan mahkota kemuliaannya diberikan kepada kita, kepada saya. Karena 3 bukti tadi sudah saya sampaikan, yang mana Yesus harus menjadi raja orang Yahudi. Sekarang saya coba merenungkan siapa saya. Saya coba merenungkan bagaimana kehidupan saya. Kadang kita lihat ibu gembala cuma gara-gara tak salah harus roh, kita mulai, Oma, ada di mana tuh roh? Taruh di mana? Oma langsung naik darah tinggi. Jadi kita kesalahan, kita mulai menuduh orang. Kadang-kala juga orang suara tinggi kepada anak-anak. Ini kali orang rasa buka lampu anak. Padahal tuh anaknya ada kesalahan di sini. Cuma karena dia belum mengerti. Maaf dalam bahasa dong. Rasa buka lampu anak itu. Orang pekurang, orang suka sekali cerita. Kalau sudah dengar orang bercerita mengenai orang lain, aduh, semangat dia dengar. Itulah orang berkehidupan. Ada pula suami yang kasar sama istri. Bicara mesti kasar selalu. Nggak pernah DP lembut kemana.
ulangi lagi. Apapun keadaannya kita saat ini, apapun kehidupan kita saat ini, Tuhan bertanggung jawab memulihkan kehidupan kita. Sejahat apapun kita, Tuhan masih beri kesempatan untuk memulihkan kehidupan kita. Sakit yang Tuhan alami itu belum sebanding, sakit yang Tuhan alami belum sebanding dengan sakit yang diderita oleh Yesus ketika Yesus disalib. Itulah yang menjadikan pengorbanan Yesus pada hari ini melalui perjamuan kudus adalah bagian daripada keselamatan kita, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ketika mereka percaya Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah penyelamat, maka semua yang percaya memperoleh keselamatan itu. Markus 15 ayat 34, ayat terakhir. Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demi saya dan saudara sekalian. Yesus menyerahkan hidupnya di atas kayu salib sambil berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal saat itu juga Yesus masih berkuasa, karena kuasa itu sudah dikasih kepada Yesus. Yesus menukar kehidupan kita yang kotor dengan kehidupan Yesus di atas kayu salib. Padahal Yesus tidak mempunyai dosa pada saat itu. Harus dihina, dicaci maki, dilecehkan, dihakimi, bahkan dianiaya sampai mati. Yesus hanya diam ketika sampai di atas kayu salib. Hari ini ketika molo-molo dari ibu-ibu yang dipulihkan halus bagaikan hostess, maka wajah Yesus menjadi cerah. Yesus akan tersenyum ketika melihat ibu-ibu kita sudah dipulihkan. Anak-anak juga semua mau bermain jauh-jauh dari rumah. Karena apa? Karena kasih yang Tuhan berikan kepada anak-anak sangat membuat mereka nyaman ada di rumah. Maka anak-anak lebih suka di rumah, ingat-ingat pulang rumah daripada dorong rumah kota. Dorong tahu di rumah ada kasih sayang yang sangat limpah. Bapak-bapak lebih kurang lebih suka di rumah. Pengalaman saya dulu lebih suka keluar. Tapi ketika ibu-ibu dipulihkan, bapak-bapak nempel terus pak ibu-ibu di rumah. Kenapa? Karena ibu-ibu pemulu, ibu perlakuan pas suami sudah dipulihkan. Bapak-bapak lebih suka di rumah. Keluarnya
Jadi mahkota duri yang sudah Yesus terima adalah mahkota kemuliaan yang Dia berikan kepada kita. Kenapa mahkota kemuliaan diberikan kepada kita? Karena Allah sudah memulihkan dalam kehidupan yang pernah dirusak oleh iblis, dan Allah bertanggung jawab untuk memulihkan kehidupan kita semua hari ini dan seterusnya. Saya masih ada satu ayat berikutnya, Lukas 23 ayat 34a. Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika Yesus disiksa, inilah jawaban Yesus. Dia berkata mengampuni kepada kita semua. Ketika orang di rumah mengampuni kesalahan suami, mengampuni kesalahan istri, maka yang terjadi ayat ini adalah ayat pamungkas yang mana kita akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua, boleh tertanam dalam hati kita, boleh tertanam dalam kehidupan kita, dan kita boleh menikmati mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah berikan. Karena mahkota duri sudah diambil Yesus, sudah dipakaikan kepala Yesus, dan kita hari ini menerima mahkota kemuliaan. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita angkat satu lagu. Telah kulihat bukti kasih